Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Teman-teman sekalian, sampailah kita kepada kaidah tentang taraduf di dalam Al-Qur'an. Taraduf atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan sinonim, yaitu adanya dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama. Lawannya adalah al-jinas. Dalam ilmu badi, al-jinas itu adalah adanya dua kalimat yang sama atau sangat berdekatan, sangat mirip, namun memiliki makna yang berbeda. Contohnya di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yauma taqumus sa'atu yaqulul mujrimuna ma labithu illa sa'ah. Yauma taqumus sa'atu, fokus pada kata as-sa'atu, di hari terjadinya as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Yaqulul mujrimuna, berkata orang-orang mujrim, para pendosa, ma labithu, mereka tidak akan tinggal di dalam neraka illa sa'ah, kecuali hanya beberapa saat saja. Ya, jadi as-sa'ah yang pertama itu maknanya adalah hari kiamat. As-sa'ah yang kedua maknanya adalah beberapa saat. Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, sering kita dengar makna sa'atun jam. Jadi sa'ah hanya beberapa jam saja, tapi lebih dekat, lebih sedikit waktunya daripada jam. Sa'ah sering diartikan dalam penggunaan bahasa Arab sehari-hari itu sebentar. Contoh dalam Al-Quran surah Ar-Rum. Nah, contoh berikutnya adalah dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Jinas, umpamanya ungkapan Shallaitul maghriba fil maghribi. Nah, terjadi pengulangan kata maghrib, betul-betul serupa hurufnya, mim, ghin, ra, dan ba. Shallaitul maghriba fil maghribi. Nah, fil maghribi, kata maghribi sama betul hurufnya dengan maghribah. Tetapi maknanya berbeda tentu. Shallaitul maghriba, saya sholat maghrib, nama untuk waktu sholat. Fil maghribi, di maghrib, tempat dilaksanakannya sholat maghrib tadi di satu tempat yang namanya maghrib. Maghrib itu kalau bahasa yang lebih familiar adalah Maroko. Jadi artinya saya melaksanakan sholat maghrib di Maroko. Sholaitul maghriba fil maghribi. Saya melaksanakan sholat maghrib di negeri Maroko, gitu ya. Itu namanya jinas. Nah, lawan dari jinas ini adalah taroduf. Taroduf atau disebut dengan sinonim. Para ahli berbeda pendapat apakah Al-Quran itu di dalamnya terdapat taroduf atau tidak. Sebagian mengatakan ada taroduf, sebagian lagi mengatakan tidak mungkin ada taroduf. Yang mengatakan ada, seperti contoh syakkun yang artinya ragu, dan roibun, ragu juga. Apalagi ya, hanian, maria. Hanian dianggap mutarodif, sama maknanya dengan maria. Kemudian ada lagi sholawatun dengan rahmah. Sebagian ulama memberikan interpretasi bahwa sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada nabi, artinya rahmat.
Nah, kalau kita lihat di ayat yang lain, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmat. Nah, ini akan kita bahas ya. Eh As-Sabt dalam kitabnya memberikan atau menyusun sebuah kaidah yang berbunyi mahma yumkinu hamlu alfazil qur'ani ala adami taraduf fahuwal matlub. Selagi bisa membawa lafaz Al-Quran untuk tidak terjadi sinonim pada maknanya, maka itu perlu dilakukan. Saya ulang, mahma yumkinu hamlu alfazil Quran ala adami taraduf fahuwal matlub. Bila memungkinkan untuk membawa makna Al-Quran itu, makna lafaz Al-Quran itu untuk tidak terjadi sinonim, artinya tidak dimaknai sama, fahuwal matlub, maka itu yang diperlukan. Jadi kaidah ini membimbing kita untuk tidak memaknai dua kalimat yang sama dengan makna yang serupa. Nah, kita mulai dari contoh yang eh, mungkin dikira atau dirasa itu adalah bentuk taroduf. Yang pertama umpama di dalam Quran surah Saba ayat 54. Silakan teman-teman sekalian dilihat Quran surah Saba ayat 54. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini berfirman, innahum kanu fi syakkim murib. Innahum kanu fi syakkim murib. Mereka dahulunya berada dalam keadaan syak, ragu, murib. Nah, ini juga sering diartikan ragu. Mengikut pada kaidah ini, maka syak ya tidak boleh disamakan artinya dengan murib. Ya. Pada dasarnya kita bisa menerima adanya taroduf. Pada kata dasar atau pada makna dasar, ya pada makna dasar kita menerima adanya taroduf. Ya. Artinya syak memiliki makna dasar yang sama dengan roib. Itu pada makna dasarnya, pada makna primernya. Tapi pada makna sekundernya tentu berbeda. Ahli bahasa mengatakan syak artinya ragu. Ragu saja ya, ragu. Saya mau pergi ke kuliah atau tidak pergi ke kuliah. Tanpa dibebani oleh kecurigaan. Ya, saya curiga nanti kalau saya ke kampus tiba-tiba terjadi demo, terjadi pembakaran, sehingga saya terjebak. Nah, itu disertai dengan eh, keraguan, tuduhan, ya. Keraguannya disertai dengan tuduhan, ya, tuhmah atau kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, sedangkan murib, ya, murib adalah keadaan bimbang, bimbang yang disertai dengan curiga, yang seperti tadi ya, curiga. Nanti kalau saya ke kampus terjadi ini, itu sudah murib. Kalau yang pertama tadi saya ragu saja mau pergi enggak ya. Tapi kalau pergi enggak, kalau nanti begini, saya rasa nanti akan terjadi begini, itu murib ya. Jadi innahum kanu fi syakkim murib. Mereka dahulunya itu adalah dalam keadaan ragu ya, murib, ragu yang disertai dengan kecurigaan. Jangan-jangan kamu nih bohong gitu ya. Jangan-jangan kamu penipu. Nah, itu murib. Contoh yang lain pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 157. Al-Baqarah ayat 157. Silakan dibuka mushafnya teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah." Mereka-mereka itulah
yang mendapatkan sholawat dari Tuhannya. Jadi bukan saja Allah itu bersolawat pada Nabi seperti dalam firman Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tapi orang-orang mukmin juga Allah bersalawat pada mereka. Sebagian ulama menafsirkan salawatnya Allah kepada nabi dan pada umatnya adalah rahmat. Tapi kalau kita lihat di sini terjadi pengulangan kalau begitu, mendapatkan salawat dari Tuhannya dan mendapatkan rahmah. Kalau kita artikan mereka mendapatkan rahmat dari Tuhannya dan rahmat, tentu maknanya menjadi rancu. Kenapa harus diulangi kalau maknanya sama? Nah, oleh sebab itu, para ulama memberikan penjelasan bahwa rahmat adalah sholawat maksud saya, sholawat adalah eh, Allah membanggakan mereka-mereka itu dalam persidangan tertingginya. Jadi Allah bicara dengan para malaikat ya, bahwa ini hambaku dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sholawat. Sedangkan rahmat yang kita sudah tahu kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, ya. Kasih sayang yang Allah berikan pada kita yang bentuknya kalau di dunia itu Rahman, ya, Bismillahirrahman gitu kan, yang Maha Pengasih. Rahman itu bentuk masdar yang maknanya itu apa namanya? Terasa begitu begitu terasa ya. Kasihnya itu begitu terasa dan sekali, ya, seperti orang kena pukul, doroba yadribu dorban. Ya, kalimat yang ketiga adalah masdar, pukulan. Jadi kalau pukulan itu terasa sakitnya, tapi cepat juga hilangnya. Eee, itulah rahmat Allah di dunia. Sedangkan nanti ada satu lagi namanya rahim, yaitu rahmat Allah yang Allah berikan di akhirat nanti khusus kepada orang-orang tertentu. Nah itu Rahman dan Rahim. Ulaika alaihim salawatun, merekalah yang dibanggakan Allah mir rabbihim ya, dibanggakan mendapatkan kebanggaan dari Allah ya, mendapatkan salawat dari Allah warahmah dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakuluhu hani'an mari'a." Maka nikmatilah, makanlah itu dengan sedap dan lezat. Sering diterjemahkan seperti itu ya. Hani'an tidak sama dengan mari'an. Hani'an walaupun kata dasarnya mirip dengan mari'an ya, mengandung makna sedap, lezat ya. Tetapi makna sekundernya, makna kedua, ketiga dan seterusnya, hani'an menggambarkan bentuk dari makanan itu bersih dari kotoran, ya, bersih dari kotoran, hani'an. Sementara mari'an adalah baiknya sebuah makanan, dalam konteks bahasa benarnya mari'an itu umum ya, baiknya akibat sesuatu. Nah, dalam konteks makanan, maka makanan itu selain dia bersifat hani, bersih dari kotoran, mari'an, baik akibat setelah memakannya. Bapak Ibu yang memiliki kolesterol tinggi mungkin bisa melihat daging di pasar yang higienis, ya, dagingnya bagus, disembelih dengan membaca bismillah gitu kan, syar'i, tetapi belum tentu akibatnya baik. Ya, karena ada masalah dengan kondisi kesehatan Bapak Ibu yang tidak cocok untuk mengkonsumsi itu. Tetapi ayat ini mengatakan fakuluhu hani'an mari'a. Nikmatilah, konsumsilah, makanlah dengan keadaan bersih dia, makanan tadi bersih, mari'an dan baik akibatnya. Nah, pada akhirnya kita ingin katakan mengikut dari kaidah ini bahwa di dalam Al-Qur'an memang ada ya, ada taroduf, tapi taroduf atau sinonim itu hanya pada makna dasarnya,
tidak pada makna keseluruhannya. Makna sekundernya tetap saja setiap lafaz memiliki perbedaan dan penekanan yang berbeda-beda antara satu lafaz dan lafaz yang lain. Sholawat beda dengan rahmat, hani beda dengan maria, dan apalagi tadi yang pertama, roib berbeda dengan syak. Eh, Demikian penjabaran dari kaidah as-sabt yang disusun oleh kaidah apa maksud saya, kaidah yang disusun oleh Syekh As-Sabt ini, "Mahma yumkinu hamlu alfazil Qur'ani ala adamit taraduf fahuwal matlub." Apabila bisa membawa lafaz Al-Qur'an pada makna yang eee, tidak sama ya, ala adamit taraduf, untuk tidak menyamakan makna, fahuwal matlub, itu diperlukan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.